Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya akan mengupdate salah satu progresan Canamaru saya, bagaimana saya melatih mentalnya dan pakan apa saja yang saya berikan. Nah, sebelum ke pembahasan ikan progresan saya mau memperkenalkan salah satu ikan yang menjadi motivasi saya. Ikan ini ikan yang sudah laku terjual sekitar bulan Maret kemarin. Ikan ini dibeli oleh pecinta Canamaru juga, namanya Om Ronald, atau di IG-nya dia lebih dikenal dengan sebutan gabus ngedok. Saya gak menyangka kalau gabus ngedok bisa tertarik ke ikan saya. Sekarang namanya udah ganti menjadi Marcona. Ikan ini pun sekarang semakin bagus dan udah berprestasi juga. Selamat, kemarin udah dapet juara 1 kontes Semarang kelas junior. Minta izin ya Om Onal, saya sedikit mereview Marcona. Sekarang kita lanjut ke pembahasan awal tentang progresan Canamaru saya, melatih mentalnya seperti apa, dan pakan apa saja yang saya berikan. Ini ikan yang akan saya bahas. Ini saudaranya si Marcona. Ikan ini saya kasih nama Mamba. Si Mamba ini sekarang baru di ukuran 28-29 cm. Emang saya menekan pertumbuhannya karena di sini saya masih mengejar bunga. Saya memanfaatkan cabung yang sudah terbentuk menjadi cabung permanen. Karena saya lihat cabung si Mamba ini selalu ada penambahan. Awalnya dari cabung belum sebanyak sekarang, tapi sekarang sudah ada peningkatan. Jadi saya masih fokus ke progres bunga kalau buat ikan ini. Terutama memecahkan calon bunga menjadi bunga permanen. Melatih mentalnya dan menyetabilkan warnanya supaya lebih pekat. Kalau masalah melatih mental, si Mamba ini saya lebih sering ke membiasakan ikan ini lebih berinteraksi sama saya. Ya contohnya sering dimainin sama tangan ketika sedang menguras tank dan diajak pairing di dalam tank. Bukan hal mudah sih sebenarnya membuat mental ikan ini stabil. Karena pernah pas pertama kali mencoba memasukkan tangan ke dalam tank, memang si ikan langsung bertarung menggigit tangan. Tapi dengan rasa dia karena terancam, bukan karena terbiasa. Akhirnya si ikan saya ini habis diperlakukan seperti itu, mojoknya dan penakutnya sampai warna yang tadinya dominan kuning sampai coklat seperti tanah. Itu down mental, hampir sampai 2 minggu dia baru bisa kembali normal. Selama dia down, saya membiarkan ikan saya, gak saya ganggu. Makan pun dia nunggu saya gak ada lalu dimakan. Lama kelamaan dia kembali normal dan rasa penasaran saya pun muncul lagi untuk mencoba kembali. Tapi dengan metode yang benar dan hati-hati. Pertama saya lakuin dengan cara menyelupkan kaca ke dalam tank. Lalu ketika dia mulai mau pairing nabrak kaca, saya angkat kacanya. Saya bikin dia penasaran, baru tangan saya memegang ikannya. Dan akhirnya lama kelamaan seperti itu, si Mamba pun bisa dijinakan. Tapi di sini ada satu kendala.
Setelah jinak dan galak di dalam tank, tapi tingkat agresif di luar tank ngikutin gerakan tangan kita akhirnya berkurang dan tidak sama sekali merespon. Akhirnya jadi tugas berat saya lagi. Walaupun banyak yang berpendapat kalau ikan sudah dijinakkan di dalam tank, dia akan seperti itu. Di luar tank gak akan agresif. Itu sebuah pilihan, kata yang berpendapat. Mau dijinakkan di dalam tank atau diagresifin di luar tank. Tapi di sini dalam pikiran saya, masa iya? Walaupun iya, tapi saya ingin membuat ikan ini agresif di dalam tank, agresif di luar tank. Dan akhirnya tidak lama, 4 hari, si mamba kembali merespon tangan. Saya pun gak tahu kenapa si ikan saya bisa normal lagi dan bisa ngikutin gerakan tangan lagi. Dan di sini pun saya membiasakan si mamba dengan sebuah tekanan, biar dia terbiasa dengan tekanan, dan akhirnya terbiasa. Di sana terbentuklah akhirnya mentalnya. Itu mental si mamba sekarang. Nah, kalau masalah pakan si mamba, saya gak ada puasanya, bahkan bisa 2 atau 3 kali dalam sehari. Makanannya yang saya kasih katak, cacing, udang basah, maggot, pelet. Lebih ke semua jenis makanan, dia tiap hari ganti. Saya lebih memberi makanan pakan alam, supaya sama seperti habitatnya di alam. Karena saya masih memberi nutrisi lebih buat menimbulkan bunganya. Karena bunga itu perlu nutrisi tinggi, makanya ikan ini masih gemuk. Belum tahap diet, saya masih terus aja ngasih nutrisi-nutrisi yang lebih buat si mamba ini. Tapi kedepannya pasti si mamba akan merasakan diet. Karena sekarang ikan ini masih di 28 cm, masih 1 tahun juga usianya. Masih muda juga. Kalau didietin sayang dengan pertumbuhan cabung yang ada. Kalau gak dimanfaatin biar pecah semuanya. Kalau dari pakan saya seperti itu cara memberinya. Ke semua maru saya lebih fokus ke progres bunga dulu. Pertumbuhan bunga, warna tergantung pakannya. Jadi ikan mau dibagusin seperti apa tergantung kita treatment progresnya yang benar seperti apa. Diiringi dengan sabar. Karena sabar juga adalah salah satu kuncinya biar kita berhasil. Dari saya mungkin hanya ini saja yang bisa saya share tentang progresan ikan saya. Cara melatih mentalnya dan cara saya memberikan makanannya apa saja. Kedepannya kalau ada yang terbaru terhadap perubahan Cana Maru saya akan update kembali dan akan mengupdate secara detail satu persatu ikan koleksian saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi.